Mhm. Tuh Alah tuh. bener. Ini mah keramik sih ya. Coba. Tahap pertama membahagiakan orang tua adalah bikin orang tua kamu percaya bahwa kamu bisa survive di dunia tanpa mereka. Itu. Karena itu pikiran itu bisa dibawa mati sama orang tua. Beneran. Jangan sampai orang tua kamu meninggalkan dunia dalam keadaan masih tetap worry kamu bisa survive atau enggak di dunia ini. Itu penting banget. Kalau Ramadan menuju Lebaran, kalau akhir tahun biasanya buang anggaran. Iya bener. Itu kita bisa nyentuh sampai 50. Hai Besti, welcome back to Tibiana sama aku Gesa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini tuh bakal seru banget dan bakal kocak banget karena bintang tamu ini tuh yang aku tunggu-tunggu juga. Ciri-cirinya dia selalu membawa handuk dan bebek. Kita langsung panggil aja Agung Karmalogi. Halo. Gimana? Kehormatan banget ya. Kehormatan banget kan? Apa kabar? Nicholas Saputra. Kalau bro, Aku tuh sering dibilang mirip Nicholas Saputra, Teh. aku Dian Sastro. Oh iya bener, Iya, kan? bener kayak Nick Sasonian. Iya kan? Tapi kalau aku yang bilang aku sendiri sih. Kaca. Sering bilangnya aku sendiri. Di kaca, aku niksap gitu Ngasih kan. ini afirmasi. Afirmasi positif self itu affirmation gitu. penting. Itu bebek itu yang aku sering lihat di Kenalin, aku Instagram. Agung Karmalogi. Bebek aku ini namanya Yeti. Coba, oh Yeti. Ada namanya. Oh namanya Yeti. Ini kamu selalu membawa kemana-mana sih? Selalu dibawa kemana-mana, kapanpun, dimanapun. Nggak pernah ketinggalan. Nggak pernah ketinggalan. Kalau ketinggalan dia cerik nggak? Dia ciri karena dia tuh kayak istilahnya kayak hokinya aku gitu. Emang bener sih ini hokinya aku gitu. Iya Karena bener sih. gini ya Teh ya. Aku Teh kalau misalnya jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Kalau nggak pakai bebek gitu ya. Dikiranya tuh aku tuh ya abang-abang biasa pada umumnya aja gitu. Ya kan begitu pakai bebek baru gitu. Misalnya ya lagi antri makanan gitu ya. Lagi antri makanan di mall, aduh lama banget gitu ya. Aku minta nih ke tim aku sih, wow, bebek kok gitu. Aku tempelin bebek di sini. Ya ampun Kak Agung, silakan Kak duluan. Maaf ya Kak, semuanya Kak Agung dulu gitu. Beneran? Privilege Si Yeti teh. Oh jadi bener lu bawa kemana-mana? Iya beneran dibawa kemana-mana. Ketika dibutuhkan pakailah si Yeti di hulu Lagian gitu. kan kadang ada kita ketemu penggemar lah gitu ya. Penggemar aku BTW disebutnya bunda-bunda. Oh bunda-bunda. Karena kebanyakan followers aku tuh bunda-bunda. Itu bahkan sesuai dari analitik lah ya. 83% followers aku, audiens aku tuh perempuan. Usia 24 sampai 45. Nah, gue yang Makanya 24-nya kalau gue mah. Gue yang 24 tahunnya. Gua. Bukannya di dua-dua ya? Iya benar. Dua-dua ya. Ada irisan kedua itu. Ada irisan kedua, ada info potongannya. Nah, 83% bunda-bunda. Sisanya berapa? 17%? Itu pria yang kebunda-bundaan. Gue pikir ayah-ayah, ternyata enggak ya. Pria yang kebunda-bundaan. Tapi banyak aku karena konten aku sering tentang bunda-bunda, banyak juga ayah-ayah yang follow itu karena mereka pengen tahu isi hati istrinya dan pikiran istrinya. atau karena sering di-share nih sama istrinya ya. Oh kan? Ya ini lu dengerin deh tuh. Apa isi gitu. isi hati gue Betul. gitu. Tapi kalau nama lu tuh apa Agung Karmalogi itu bener Karmalogi itu naon? Enggak sih, sebenarnya mah Agung. Ada lah sisanya ya, takut disantet kita mah ya kan. Makanya belakangnya disensor ya. Takut dipakai buat pinjol. Sian. Karmalogi itu sebenarnya nama panggung. Apa berawal dari apa Karmalogi? Percaya nggak kalau dulunya pertama nih ya, aku teh pelukis. Balik? Bener balik. Beneran. Biasa nih kalau orang Sunda ya kan. Dan aku dulu pelukis dan pelukis profesional ya gitu, bukan yang hobi doang, udah sempat pameran juga di Art Jakarta, di Art Moment. Beneran, Gung? Beneran. Masya Allah, Gung, tapi ini kita udah nyiapin ya, segede gini kan? Oh mural, iya. mendadak mural ya kan. Boleh tolong? Ngundangnya ada konten kreator nama Erika yang pelukis gitu. udah agak sebenarnya udah agak nggak passionate lah gitu sekarang mah. Kenapa? Gitu. Ya ngelukis mah
sebulan gitu. Bikin satu lukisan tuh bisa sebulan gitu. Iya benar. Alhamdulillah sekarang mah endros Endorse. sekali endros Oh, kan sekali ya. endros ya alhamdulillah Anik, ya. aku mau nanya ya. Heeh. Sekali mas sekali endorse tuh berapa? Nggak, aku nggak gede, sumpah beneran ini Maya. Waduh, Karena berapa? gini teh, ini sambil loncat-loncat Ah, aja ah, ya, ah, sambil berbicara perjalanan karir aku lah ya. ah, Aku kan dulunya pelukis. ah, Ngejelasin dulu tadi nama Karmaloji ya. ah. Karena dulu tuh nama Agung tuh terlalu banyak Oh untuk nama iya, pelukis. Secara kan pelukis banyak orang Bali ya kan. iya. Ida Bagus Agung, Imade Agung gitu ya. Makanya kita pilih nama keren istilahnya Karmaloji Heeh. gini. Nah, beranjak dari situ, aku pernah jadi vokalis band juga pernah, Teh. Atau bisa banyak banget. Mm-mm. Gimana vokalis band tiba-tiba jadi vokalis band dari pelukis ke vokalis band? Mm-mm. Dari Gimana? pelukis, vokalis band, aktor teater, teater musikal. Dulu ada musikal Laskar Oh, Pelangi. ah, Nah itu ikutan jadi aku ikutan. pelanginya. Jangan jadi pohon aja nggak apa-apa. Oh iya. Nah dari sekian banyak pekerjaan aku di bidang seni, sebelum aku jadi konten kreator sekarang, Mm-mm. aku tuh kerja di agensi, kreatif agensi, jadi kreatif director. Karena kan jadi kreatif Oh, director tuh itu perpaduan ilmu-ilmu aku ngeband, tahu tentang musik, ya benar. ngelukis, tahu tentang visual gitu, acting, Heeh. tahu tentang directing gitu ya Heeh. kan. Nah, aku tuh sempat kerja jadi kreatif director di agensi. Kerjaan aku tuh emang ngurusin KOL, key opinion leader, influencer atau content creator apapun itu. Heeh. Jadi ketika gua setelah dari kerja jadi agensi jadi content creator, gue tuh tahu nih, oh sebenarnya tuh eh, permasalahan agensi-agensi biasanya sama KOL tuh apa. Makanya gue menempatkan budget diri sendiri juga yang kayak Apa dong? Emang permasalahannya apa? banyak. Pertama budget gitu ya kan. Terpentok budget. Soal budget, budget kita mah mau lagi viral, mau nggak lagi viral gitu ya, pilar. Alhamdulillah naiknya nggak gede-gede. Beneran, tanyain kita mah naik setahun paling sejuta kali ya, Wo ya. Beneran setahun naik Sejuta dolar. sejuta Oh, rupiah rupiah, beneran. beneran. Dan aku tuh nggak, karena aku udah sempet tahu red card KOL segala Licik macam. lu mah orang dalam jadinya. Kan karena aku pernah di agensi Iya bener. gitu. Ah. Makanya aku menempatkan, aku mah nggak mau mahal-mahal banget. Eh, Kalau pepatah mama aku mah, eh, ulah mahal-mahal lu penting mah mayeng. Iya. Artinya tuh nggak perlu mahal-mahal, yang penting mah kliennya repeat order Iya, kayak gitu. mantang gitu. Yang penting jadi kesayangan brand-brand, kesayangan Bener. klien-klien gitu. Gitu apa yang sering berinian sama brand apa budget sama naon deh. Budget ya sama birokrasi biasanya ya. Birokrasi tuh kayak gini, Gimana? kliennya teh, Kak boleh nggak naik tanggal 1 gitu ya Heeh. kan. Soalnya campaign kita nih harus terakhirnya tanggal 1. Mm-mm. Ya nggak bisa Kak, aku lagi jalan-jalan yang kayak gitu. Jadi aku Oh. nggak bisa. Lah kalau emang tanggal 1-nya jalan-jalan, kenapa kemarin Kakak terima? Bisa kayak gitu. Heeh. Sementara kan yang namanya agensi ya, agensi itu sebenarnya mah kasihan. Kenapa? Karena agensi itu berada di tengah-tengah antara brand sama Oh iya. KOL ya kan, Ha, gitu. ha. Kadang mereka nyampein hal yang aneh-aneh dari klien ke eh, KOL juga segan, Iya. nyampein hal dari KOL ke klien juga segan, ya kan Heeh, serba heeh. salah. Jadi kadang kasihan, apalagi kayak KOL spesialis yang kayak gitu tuh Oke. sebenarnya kadang suka kasihan. Jadi kita berusaha pengertian aja lah. Heeh. Kita mah nggak mau repot, nggak mau ribet gitu. Heeh. Harga, budget kita nggak nentuin terlalu mahal. Heeh. Pertama, kedua, karena aku tuh punya tim Mm-mm. aku tuh istilahnya full time. Mm-mm. Tim aku tuh full time, kita kerja bikin konten selama 6 hari dalam seminggu. 6 hari seminggu bikin konten terus setiap Heeh. hari. Kita tes standby. Sehari berapa konten? Sehari bisa 3 sampai 5. Sehari 3 sampai 5? Ya, Sehari? heeh. Terus yang bikin tapi bareng-bareng kan? Gak dari lo semua kan? Gak dari si Yeti semua? Enggak, bikinnya semua biasanya. Tapi kalau konsep keinginan awal utamanya untuk per konten tuh dari aku, Heeh. dikembangin lagi sama tim aku kayak gitu. Sehari Jadi 5. kalau misalnya ada brand kayak Kak Agung punten banget gitu ya, ke Umu biasanya ke punten banget kata gitu. Aku baru dapat kabar boleh nggak naiknya besok. Wani Piro. Tambahin segini deh, tapi bener-bener harus besok. Gas kita mah. Langsung apapun gas weh. Di Dan tim lu? dan juga kita mah bener-bener gak ada, karena biasanya tuh kan ada KOL gitu ya, Heeh. content creatornya ada, ini ada kuota.
ada kuota per bulan. Maaf kak, udah full slot gitu kan. Kenapa gua mah Aku nggak mah pernah nggak full? ada, iya. Ih, Aku mah nggak ada full slot. ih, Selama deal harganya ah, gas, ya kan. apa Rezeki itu nggak boleh full slot? ditolak, ya kan. Bener, abus, KB abus gitu, Aku juga abus. gitu prinsipnya. Iya bener, KB abus Selama kan? selama kita sanggup gitu mampu ngerjainnya, dari klien juga harganya oke gitu. Ya udah hayu aja nggak Hayo, jadi apa-apa. fleksibel dan Fleksibel. profesional. Hmm. Mana omnya? Hmm. Nah, Gitu rekor makanya. Rekor kalau karena saking kita nggak ada maksimal slot, biasanya tuh alhamdulillah kalau di aku nggak tahu di konten kreator yang lain atau di influencer gitu ya. Biasanya kita rezeki itu banyak tuh di bulan Desember akhir tahun oke. sama Ramadan. Oh Kan suka iya. banyak campaign. Heeh, Kalau Ramadan menuju Lebaran, heeh. kalau akhir tahun biasanya buang anggaran. Iya bener. Itu kita bisa nyentuh sampai 50. Miliar? Enggak Oh 50 kaget. endrosan. Oh. 50 Gue miliar tuh mah. kadang, Amin ya Allah ya amin, Rabbal Alamin. amin, Masya Allah amin. Kan tabarakallah. gue mah kalau mikirin duit tuh suka ada ujungnya. Jadi kayak Heeh. 50 apa miliar sugan weh. Tapi berarti Gitu. kalau di peak season lo sebulan atau rata-rata deh sebulan Mm-mm. masuk endorsean berapa? Rata-rata. Rata-rata berapa sih mau 25 sampai 30? Astagfirullahaladzim. Karena kita mah alhamdulillah harganya masih yang standar-standar aja. Karena kita ngambilnya gini loh, ngambil kuantitas Heeh, ya. Tapi kan biasanya kalau ngambil kuantitas kebanyakan nanti hasilnya jelek. heeh. Tapi itu diakali dengan kita tuh kerja 6 hari dalam seminggu. Jadi bisa dipastikan kualitasnya tetap bagus tapi tetap ke handle kok gitu. Semuanya masuk ke Heeh, handle. karena banyak juga konten kreator atau influencer gitu yang sistem punya tim nih. Heeh, Tapi kadang timnya tuh tim yang full time-nya tuh biasanya manajer aja gitu heeh, atau sama apalah gitu ya. heeh, Sisanya butuh kameramen apa lepasan cabutan. Nah, heeh. karena aku mah kameramen ada gitu ya kan. Ya, Timnya semua ada gitu, adminnya ada. Jadi bisa produktif terus alhamdulillah kapanpun gitu dibutuhkan kapanpun. bisa gas gitu. Heeh, Kalau gitu. sebulan sampai 30 endorsement masuk, kira-kira berapa sebulan? Gak bisa nyebut ya kalau nominal mah ya, tapi eh, alhamdulillah sih eh sekian lah ya gitu. Sekian, cuman gini masalahnya ya, gini masalahnya. Ada ininya juga, nggak, Berapa ratusan kan? ya 3 digit lah ya istilahnya. Iya, Tapi iya, iya. tapi aku tuh Berjengkir. pengeluarannya juga hampir 3 digit. Ada tim, ada tim, ada Gede amat Agung. tim aku mah gede gajinya. Ih, Biarin. makmur. Makmur alhamdulillah karena aku prinsipnya apa? Aku prinsipnya aku mah mau nyenengin tim aku biar mereka tuh kerjanya tulus dan betah dan loyal gitu. Karena Amin. standar aku nyari tim Mm-mm, itu cuma satu, aku mm-mm. sering bilang loyalitas. Iya, benar. Kalau dong-dong namanya ya kadang dong-dong gitu, ada kurang-kurangnya lah gitu ya, namanya juga manusia ya, tidak luput dari kesalahan ya kan. Cuman yang aku butuhin cuma satu loyalitas. Mm-mm. eh Terus karena sadar aku kan belum bisa bikin PT juga nggak bisa. Kita kan masih berapa sih paling berenam gitu ya Mm-mm. kemana-mana gitu berenam. Bikin PT belum bisa. Jadi aku belum bisa ngasih jaminan-jaminan formal. Kayak misalnya tuh kayak maksudnya kayak BPJS Ketenagakerjaan Oh kan iya, belum bisa gitu iya, ya. iya. Tapi aku lebihin nih uangnya kalian daftar BPJS bayar sendiri aja ya. Ini Heeh. bayar nih sekalian sama buat budget buat keluarga kalian juga bayarin gitu. Atau mereka Oh, ada yang sakit gitu butuh ke rumah sakit sini gitu. semua Semua sejahterakan. sampai ke Sejahtera. perawatan muka Juga. sebulan sekali semua perawatan muka. Dan gitu, King KB. Iya, Kuma emang biar emang ada betah. semuanya emang dilakukan. Pertama biar betah. Heeh, Kedua, gini loh, kadang kita punya tim inti lah ya istilahnya. heeh, Kita butuh yang satu frekuensi. heeh, Ya, benar. jadi kalau prinsip aku tuh apa yang aku alami, tim aku juga harus mengalami. Mm-mm, Kenapa? Karena biar nyambung. Mau konsep ide, mau ngobrol sehari-hari atau apapun jadi nyambung. mm-mm. Makanya aku kayak misalnya jalan-jalan kemana selalu diajak semua. Semua. Kadang ada satu yang kayak misalnya jalan-jalan yuk ke luar negeri gitu ya. Heeh. Ada satu tuh namanya Pak Bray yang paling gemoy itu ya. Dia mah gini, gua nggak ikut ke luar negeri gua, gitu. Tapi
ongkosin gue pulang ke Medan ya gitu. Oh, nggak mau keluar negeri, pengennya pulang kampung aja. Nggak apa-apa gitu. Bener-bener harus mensejahterakan orang yang kerja sama kita Iya. biar loyalitas. Kalau kuncinya satu, kalau udah loyal, Heeh. mau kayak gimana pun, mau nanti ya namanya perekonomian kita, apalagi kerjaan kita, konten kreator kayak ini pasti ada naik turunnya ya Mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi diharapkan juga karena mereka loyal gitu, mereka mau mau tetap menemani kita di saat suka ataupun duka. Betul, Itu yang paling betul. penting gitu. Penting, betul. Itu yang diharapkan semua orang sebenarnya Mm-mm. kan. Nah, gue mau nanya nih, Mm. selama ini apa aja yang sudah terbeli yang lo inginkan? Misalnya rumah, mobil, Mm. pesawat pribadi, helikopter, atau pulau, Mm. atau apa? Kalau mobil, alhamdulillah itu yang pertama kebeli ya. Biasa kan standar OKB ya. Standar OKB itu pertama kaya beli mobil tentunya ya. Karena kepentingan kita juga buat kerja ya kan di sana di sini. Berkeliling. Heeh. Mm-mm. Sampai sekarang alhamdulillah mobil aku Brio kuning. Iya, Demi apa? iya, Kuning juga mobil lu? iya mobil aku kuning. Aku saking sukanya sama kuning, Mobilnya kuning juga? mobilnya kuning. Ada kolor juga kuning, kabeh ente kuning Eh, kabeh. adalah gitu baju-baju kita yang kuning juga. Nah masalahnya ya kuning kesukaan aku tuh kan kuning Brio ini. Masalahnya yang kuning kesukaan aku itu untuk kendaraan mobil cuma dua. Yang kuningnya pas di aku. Apa? Brio atau Lamborghini. Ya kan? Lamborghini kan Oh, kita belum kebeli ya. jadi Brio dulu. Iya jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih Brio. Meskipun nih empet-empetan gitu ya. Kita tim kayak kadang tim juga. eh Kagung kata si Caca beli yang gedean apa gitu, atau kata tim aku yang lain kayak kalau kita lagi ada acara nge-host lah Heeh, gitu ya, heeh, nge-host bareng artis-artis gitu ya kan, heeh. Alphard Brio Iya, gitu. Nggak apa-apa, gak nggak masalah, apa-apa, gak masalah. Yang empet-empetan penting masalah. koneng gonjreng. Tapi Heeh. kan kenapa nggak chat aja, Gung? Beli yang lain. Apa kudu Nggak kuning? mau kayak kuning si Brio itu tuh pas dengan kuning Lamborghini, cuma dua itu deh. Cocok. Heeh. Nggak mau lagi Yang kuning lainnya lain. tuh ada kuning lemon, ya kan, kuning Heeh. kunyit, ya kan, ada kuning Ini kuning nggak mau sakit, ya, kuning 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 pias, teh, oh. kuning pias. Kuning Lo nggak pias. nggak mau warna putih gitu mobil nggak mau? Nggak mau, beneran, beneran nggak mau. Maunya kuning Brio. Itu kuning Heeh, itu heeh. kekeh. Sampai sekarang itu menemani dari awal aku alhamdulillah beranjak mulai bisa kebeli mobil gitu ya Mm-mm. kan. Sampai sekarang si mobil itu yang menemani kemanapun. Masih sih Tapi jadi Brio. terkenal di mana-mana tuh kayak kalau kita ke acara, oh mobil si Agung tuh udah datang gitu. Kuning ketempo Heeh. soalnya Di kelihatan. parkiran gitu lupa naruh parkir gak mungkin. Cari aja yang kuning gitu. Bahkan nyari aku sendiri juga di keramaian cari aja yang kuning apalagi ada bebeknya di atas Lo baju kepala. juga kuning. Banyak kuning. Iya bener kaki juga kuning. Kaki Iya. kuning, sepatu kuning. Jangan dong kalau kaki kuning ya. Kaki juga kuning. Heeh, Memang suka kuning. heeh. Selain beli mobil beli apa lagi? Selain beli mobil, alhamdulillah ada satu hal sih yang paling berkesan ya. Mm-mm. Selain punya rumah, alhamdulillah udah punya rumah, gitu. Alhamdulillah. Punya rumah, tapi yang paling bikin aku sekarang seneng adalah nyenengin keluarga, nyenengin mama. Mm-mm. Jadi jujur, ini udah agak sedih dikit ya kita cerita Iya. ya. Ntar Oh benerin iya. posisi dulu. Oke, keluarga pertama aku tuh sandwich generation. Mm-mm. Sandwich generation harus menanggung bukan menanggung keluarga. Aku tuh menanggung dinasti. Ya. Jadi kadang yang aku biayain itu bukan cuma mama, bukan cuma adik, bukan cuma kakak, tapi juga tante, om, keponakan, sepupu, sepupunya sepupu keponakan, kadang Serius? pacarnya keponakan. Gung Beneran, serius gak sih Gung? beneran. Kalau kamu orang orang daerah, terus kamu kerja di Jakarta, terus keluarga kamu tahu kamu terkenal, mereka tuh mikirnya aku tuh di Jakarta bercocok tanam pohon uang, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena aku nih dari keluarga yang eh, kurang mampu lah gitu. Kurang. Tapi cuma di keluarga aku, keluarga inti aku doang kebetulan gitu. Mm-mm. Dan seumur-umur dulu tuh keluarga aku tuh istilahnya yang suka diremehkan lah gitu. Mm-mm. Keluarga bukan cuma sama tetangga, bukan cuma sama kerabat, sama keluarga terdekat juga kadang suka diremehkan. Mm. Salah satu contoh diremehkannya apa sih? Kadang suka kasihan gitu ya. Misalnya mama aku gitu ya, mama aku tuh kalau misalnya lebaran suka maksain eh, pengen bikin kue kan, Heeh. emak-emak di kampung Heeh. bikin kue, bikin ketupat, Mm. bikin rendang gitu Mm. ya. Tapi nggak pernah ada yang datang ke rumah. Kenapa? Karena mereka tahu apaan sih itu mah paling
kuenya juga kue-kue murah gitu kan kalau ke Astagfirullahaladzim. situ. Iya bener. Tapi mama aku tuh selalu setiap lebaran selalu udah dress up nih, udah nyiapin semuanya, udah nyapu, udah ngepel, tapi nggak pernah ada. Padahal mama aku itu adalah anak tertua di keluarganya. Dari Padahal, 12 bersaudara. ya Dari Allah. 12 bersaudara, mama aku tuh anak paling tua. Hah? Kebetulan nenek kakek aku juga udah nggak ada. Jadi kan biasanya harusnya lebaran datang ke anak tertua dong Hah, gitu. hah. Cuman karena si anak tertua ini kebetulan kurang mampu gitu, jadi nggak ada yang mau datang Ya gitu. Allah. Nggak ada yang mau datang sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa mengubah ekonomi keluarga aku beliin. Mamah mau apa ya kan? Mm-mm. Mama mau apa? Mama nih kenalan. Kenalan nih sama Michael Kors. Hah, Mama kenalan nih sama LP ya kan? heeh. Kenalin lah masih LP juga. Kenalin sama LP, kenalan sama si Michael ya Heeh, kan? Sok dipakai sama mama. Tunjukkan, gak usah disombongin, heeh, tapi dipakai aja gitu. heeh, Tunjukkan ke orang-orang yang dari dulu meremehkan keluarga kita. heeh. Sekarang, Pino rumah. sampai kalau mama aku ulang tahun teh, sekarang mah harus nyewa villa. Saking semuanya ikut. Saking semuanya pengen datang. Semuanya pengen di door prize-in. Mama aku nyiapin door prize, eh, yang katanya, aku dipanggil Yayang. Oh, Gak tau kenapa orang Sunda tuh ya kalau ada iya anak bener. dipanggil Yayang ya gitu. Yayang, ini kan mama mau ulang tahun, kata gitu. Ini tuh semua mau pada dapat door prize kata gitu. Hah, Mama nggak enak kalau yang dapatnya cuma berapa. Ya udah mama mau door prize berapa? 200. 200 mah bukan door prize ya mah ya. 200 mah goodie bag gak sih? Gitu. Enggak, tapi harus beda-beda isinya. Biarin. Mama aku mau dibilang di kampungnya OKB, mau dibilang apa? Biarin. lu Kan nyiapin 200 itu? iya, nyewa villa, silakan nyewa villa. Nyewa organ tunggal. Hah, kan tuh. Biasa sih. Organ tunggalnya bunyi langsung. Langsung tuh Hah, bunyi. Mau nyewa organ tunggal silahkan. Mau bebakaran ayam, mau tumpengan silahkan. Kenapa? Karena kebetulan mama aku sekarang usianya, mama aku tuh kelahiran tahun 50, berarti sekarang udah 75. 75. Oh, Udah seumur sama 75. papaku. Tapi ternyata istilahnya bayangin mama aku hidupnya lumayan sulit lah dari Hmm, dulu. hmm. Dia baru bisa menikmati semua ini ya di usia dia 71-an lah gitu ya. Ya 71, Allah. 72. Jadi aku bener-bener kayak mama mau apa aja silahkan gitu. Diturutin sama kamu Diturutin. dicumponin. Toh sebenarnya keinginan orang tua orang kampung lah ya istilah orang tua kita kan orang kampung ya. Hah, Seberapa sih hah, sebenarnya hah, hah. dibandingin kita sekali jalan-jalan ke Iya, mall ya iya kan? benar. Dibandingin sekali kita jalan-jalan makan-makan enak gitu Iya. berapa sih? Tapi udah buat mereka tuh udah gede banget. Hmm. Jadi beneran mau apapun gitu. Sekarang mah tiap lebaran penuh full house. Full house lu Heeh. sekarang. Minta ini mama minta sofa katanya gitu. Kurang sofa Sofanya sampai. sofanya kurang karena banyak nanti lebaran kata yang mau datang kasih gitu. Tapi gue pengen tahu itu 200 door prize lu kasih apa itu? Nggak tahu itu mama Oh, yang ngurusin aku yang sendiri. ngurusin. Mama aku yang ngurusin sendiri sih saya terserah beli apa payung. Biasalah Jadi ibu-ibu. lu tuh kalau apa-apa nyokap lu ngomong apa, iya, sok gitu. Beneran, Boleh bener-bener gitu, sok sok gitu. boleh. Karena kita harus membahagiakan orang tua kita ya. Benar, Mau setuju. eh banyak yang bilang kayak gini. Tapi gue tuh entah nyesel gitu ya, belum sempat ngebahagiain orang tuanya atau sampai sekarang masih belum ngebahagiain. Sebenarnya ngebahagiain orang tua tuh tahap pertamanya buktikan bahwa kamu baik-baik aja dulu aja gitu. Benar. Kenapa sih orang tua kalau dikit-dikit suka nanyain, kamu tuh kenapa belum pulang jam segini? Karena di mata orang tua kamu, ya kamu belum settle itu, kamu belum semapan itu, Benar. gitu. Bukan cuma mapan finansial ya, mapan kehidupan gitu. Mm-mm. Makanya orang tua terus khawatir. Sampai ada di titik orang tua udah nggak pernah, bukan nggak pernah nanya kabar ya, udah nggak pernah bawelin kamu. Heeh. Itu bukan artinya mereka udah nggak care, tapi mereka udah percaya. Itu tahap Percaya. pertama gitu. Tahap pertama membahagiakan orang tua adalah bikin mereka percaya bahwa kamu tuh bisa survive sendiri di dunia karena orang tua bakal selalu nganggap kamu tuh anak kecil Benar. sampai kapanpun gitu ya. Mereka tuh selalu khawatir gitu. Apalagi yang merantau gitu ya. Mm. Anak anak gue survive gak ya di sana gitu. Anak Iya. gue makan gak Makan ya? apa, gimana Makan ininya, gimana itunya. orang tua meskipun orang tuanya nggak bisa makan, dia bakal tetap mengkhawatirkan anaknya bisa makan atau enggak gitu. Benar, benar. Nah, tahap pertama membahagiakan orang tua adalah bikin orang tua kamu percaya bahwa kamu bisa survive di dunia tanpa mereka. Itu karena
pikiran itu bisa dibawa mati sama orang tua. Hmm, hmm, Beneran. hmm. Jangan sampai orang tua kamu meninggalkan dunia dalam keadaan masih tetap worry kamu bisa survive atau enggak di dunia ini. Itu penting banget. Hmm, hmm. Ya, itu yang pertama. Tahapan yang kedua membahagiakan orang tua adalah ketika kamu sudah mulai mampu, bagi apapun itu, seberapapun itu, mereka tuh seneng gitu, seberapapun. Tapi penghasilan aku cuma 3 juta sebulan, ya beli minyak goreng Iya, 1 liter gak ngurangin banyak gaji lu, tapi mama kamu pasti seneng iya, gitu. iya. Banyak yang sekarang tuh banyak yang nyangka, aku kan suka bagi cerita sama netizen ya. Hmm. Banyak yang nyangka mama aku tuh mata duitan gitu ya. Kenapa? Ya karena jadi udah udah di tahap bebas minta nih gitu. Itu kan karena Oh, terbukti, mungkin karena terbukti bahwa mama aku tuh udah percaya sama aku gitu. heeh, heeh. Udah percaya bahwa dengan dia minta sesuatu nggak akan ngurangin apapun Iya, sebanyak itu dari aku gitu. iya. Makanya mama Berani percaya buat minta. minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gitu. Ada yang bilang mamanya mata duitan, mamanya geragasan, minta-minta mulu. Enggak, itu kan pandangan orang lain. Iya. Yang ngerugi gue, yang ngasih Heeh, duit gue gitu. heeh, Apa urusannya orang-orang ngejulitin gue, heeh. ngejulitin emak gue, pengeretan, tukang minta-minta kayak Emang ada kayak begitu. begitu? Banyak yang kayak begitu gitu. Banyak yang gituin Mm-mm. loh. Kalau Oke. kalau kerabat yang bilang gitu mah ya sama aku gini aja. Emang dia lagi butuh apa sih mah? Biasanya lagi ada butuh juga gitu ya kan. Oh, Kayak kita kasih udah. pikirnya positif ya, Mm-mm. Yet, Yeti. Karena money adalah uang. Uang adalah kekuasaan. Ya benar, benar. Bener loh, realistis loh. Iya benar. Kalau nggak ada money kita, gitu banyak jadian ya. Betul. Benar. Nah, kalau soal bebek dan handuk yang kamu pakai selama ngonten, Hmm, gue pengen tahu. Kabarnya setiap anak itu kan punya cerita atau karakter yang berbeda. betul. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, kita lihat dulu video break. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right I need you now. right So now. don't let me, don't let me, don't let me down. Am I losing my melody in my head? Darling, I hope that you'll be here when I did to the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Asik let me down, don't let me down. Boleh nggak ceritain Anuk yang tadi itu menggambarkan karakter apa? Oke, gini ya, aku mau klarifikasi soal handuk nih, Iya, karena masih tolong. banyak banget yang belum tahu gitu ya. Banyak yang kayak, kok pakai handuk? Heeh, Atau kok kalau lagi parodiin kehidupan perempuan, kenapa nggak pakai wig gitu kan? heeh. Alasannya satu, jadi aku tuh bikin konten Hmm, memparodikan kehidupan perempuan. heeh, Kok cuma perempuan doang sih yang diparodikan? Ya karena itu spesialisasi kita gitu. heeh, Kebetulan followers kita kebanyakan juga perempuan gitu heeh, kan. Jadi kita memparodikan lika-liku kehidupan perempuan, ibu-ibu, anak heeh, remaja, gadis ya kan. heeh. Tapi aku tuh pengen ngasih batasan ke orang-orang bahwa aku tuh memparodikan, Oke, bukan menjadi. iya. Itulah kenapa aku pakai handuk. Handuk itu adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh pria dan wanita. Heeh, Jadi aku tuh bukan menjadi perempuan ya, aku cuma bikin konten doang memparodikan kehidupan perempuan. heeh, Makanya parodi-parodian aku pakai handuk. hmm. Kadang handuk itu mewakili kerudung, kadang mewakili rambut gitu. Tapi aku akan selalu stick pakai 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 handuk. handuk. Kadang pakai wig. Kalau misalnya kebutuhannya cosplay, karena konten aku tuh kan ada yang cosplay kan, Heeh, cosplay parodiin yang mirip-miripin, harus semirip mungkin gitu. iya. Ya gimana mau nggak mau harus mirip mungkin pakai rambut, tapi untuk perkakas lainnya itu bener-bener aku tuh pakai kayak eh pakai gaun gitu, misal Hah, gaun perempuan, tapi aku versi parodi aku tuh dari bubble wrap lah, dari kaos di tali-tali lah kayak tadi gitu, sepatu pakai kresek lah sepatunya gitu. tadi kresek gitu. Semuanya itu aku tuh menghindari, mungkin kadang tidak terhindar pakai atribut perempuan, tapi Hah, aku sebisa mungkin menghindari memakai atribut perempuan. meminimalisir itulah ya. Meminimalisir karena apa? Karena sekali lagi aku tegaskan bahwa aku tuh cuma bikin konten doang memparodikan kehidupan perempuan. Hah, Jadi nggak ada tuh yang komen-komen kayak, ah ini
kok makin kejauhan ya, Nah, kok lama-lama berubah ya mau jadi perempuan. Enggak, lihat aja sampai saat ini, sampai detik ini kita mah masih tulen kayak begini gitu. heeh, Jadi semuanya itu cuma kebutuhan buat konten doang gitu, heeh, untuk heeh. memparodikan gitu. Makanya kita memilih handuk yang Handuk. universal dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Handuknya pernah lo ganti-ganti nggak? Tolong dong perkenalkan handuk-handuk lo. Bintang Handuknya tamu kita. sebenarnya sih Kita digantinya. hadirkan bintang tamu handuk kita di bawah semua. Nah, handuk ini diganti lah ya 2 tahun sekali apa setahun sekali ya? Nggak, ngaku lo nggak pernah diganti kan? Nggak Jarang. pernah? Soalnya ada handuk ada beda feel-nya, Beneran? beda Gimana beda feel-nya. feel-nya teh? Beda feel-nya tiap pemakai handuk ini. Jadi handuk ini mewakili karakter masing-masing. Sebenarnya Coba. ini cuma bawa 5 dari total 12 ya. 12 lebih. Beda-beda warna semua. Beda warna, ada yang beda motif, mewakili karakter yang berbeda. Coba, Karakter emak-emak, terutama emak-emak yang berbeda. coba ini 5 Nih, apa? ya kan ya. Perkenalkan. Nah, 5 ini mungkin untuk followers aku yang dari zaman dulu banget. Heeh. 5 ini tuh the OG. The OG Oh, bunda-bunda komplek disebutnya. oke. Karena aku tuh suka memparodikan kehidupan bunda-bunda komplek kan. Kelihatan Beb ojinya. Ini sampai rawing kieu tinggal itu. Nah, eta Rawing tuh gitu ya. dah, heeh. Heeh. Makin rawing makin asik ya. Ini tuh namanya Gen 1. Oh, Gen 1. Jadi bukan cuma JKT48 yang ada gen-genan. Karakter bunda-bunda aku beneran ada gen-gennya. Gen 1 itu ya. Ini yang selalu ada di hati pemirsa semuanya. Yang merah ini namanya Mama Mayang. Mama Mayang ini yang paling ketuanya lah gitu. Dia yang paling terkenal. Nanti kita akan Ngedengkotnya. kenalan. Kita nanti kenalan ya Kenalan sama ya, Mama heeh. Mayang. Gue mah gak sabar. Nah, Mama Mayang ini handuknya merah mewakili tetangga yang kepo, julid, dan selalu nyinyir. Belakangan lagi viral mulu tuh Mama Mayang, konten-konten yang tetangga beli mobil baru dilabrak sama Mama Mayang gitu ya kan. Ini Mama Mayang. Ini handuk hitam ini Mama Elemenoire. Agak ribet ya namanya ya. Sa? Mama Elemenoire. 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 Alias Mama Kekinian. Oh, Mama-mama yang nama anaknya tuh udah susah sama guru bule kalau di bule ya. absen. Heeh. Bule yang kamu gitu kan. Elemenoire Kansaniza Safra Kamsahamnida. Hairuniak ya gitu lah ya. Yang lucu gak pakai Heeh. X E H naon gitunya kan. Mama Elemenoire ini biasanya ada kembangnya di sini kerudungnya Oh, tuh. heeh. Nah, ini mewakili mama-mama skena. Mama-mama kekinian yang kayak pengen tahu gitu. FOMO gitu. Heeh. Mama-mama FOMO yang anaknya pengen sekolahnya nggak apa-apalah di swasta gitu. Nggak internasional juga, yang penting swasta. Heeh. Biar kayak orang-orang. Gaul gitu. Biar orang-orang. Hits. Ini mak yang anaknya biasanya ini kalau nggak dimentari dicikal nih Gung, anaknya. gue pengen nanya dulu nih Gung. Ini cara nyucinya gimana Gung? Sampai rawing begini Gung. Gue Ya, pengen tahu nih. Ini di bredel di gini nih. mesin gak digosok sama sekali. Bredel, it's bredel. Yes, it's bredel. Oh, it's gimbal. Bahkan ini anduk hitam. Ini yang kedua, yang pertama sih. Oh, ini yang pertama Oh, ternyata. lihat gimbalnya. Udah beli yang baru. Tapi nggak mau. Nggak enak. Nggak suka. Kalau dipakai Nggak nggak suka. mauan. Beda feel-nya gitu. Nggak dapat, nggak nyirep kalau lu Heeh. nggak nyirep. Nah, ini Mama Eci. Mama Eci. Mama Eci yang paling susah. Suaminya pengangguran. Selalu minjem duit ke tetangga. Hidupnya sedih mulu. Mama Eci ini kontennya kadang kalau udah nongol cuma dia ngelamun, ngahulang kalau kata Oh, orang Sunda. ngahulang. Ngahulang tapi kayak penuh beban gitu ya kan. Ini biasanya kalau konten-kontennya istri-istri tersakiti gitu ya kan. Istri yang susah minjem duit ke tetangga, udah pasti Mama Eci. Oke, si Mama Eci. Yang biru, Paling hese nu hideung eta elemenoire-nya. Elemenoire. Heeh. yang biru ini mama yang paling baik, paling solehah, namanya Mama Safira. Mama Safira ini biasanya ibu perinya gitu. Jadi kalau Mama Mayang udah keluar nih, dar julid apa, Mama Mayang yang kayak udah jangan gitu kayak gitu. Heeh, inilah. Nah, yang ini yang kuning ada bebeknya. Oh, dapat juga loh dia ada bebeknya. Ini namanya Mama Bianca. Ini juga lumayan terkenal. Oh, Mama boleh. Bianca biasanya kerudungnya agak tinggi ke atas. Heeh. Dan ini Sultan Komplek. Oh. Ya, penyandang dana 17-an gitu, yang sering dipinjemin duit sama tetangga. Ini Mama Bianca. Iya, Bianca. Itu dari segi peran. Tapi Oke. tahu gak sih ada segi bisnisnya di sini? Apa coba? Kak Agung, brand aku mau endorse ke Agung. Nih ya. Tapi
Kak Agung boleh nggak untuk endorsan yang ini dress code-nya nanti merah soalnya warna brand kita merah. Oke, bikin Mama Mayang. Oh, berdasarkan si ini. Provider misalnya. Heeh. Ini buat Salkomsal. Aha. Salkomsal ya. Ini Heeh. buat Salkomsal. Oh. Ini buat eh Matahari Pagi. Heeh. Ini buat extra large. Oh, heeh. Udah kita pikirin semuanya dari semenjak kita pertama jadi konten kreator. Dan aku selalu di semua konten aku pakai baju kaos oblong kodian. Kayak ini agak bagusan ya ini. Tapi biasanya kita pakai baju polos, beda di warna aja. Aku nggak pernah pakai baju motif sama sekali. Kenapa? Brand apa yang mau masuk? Oh, warnanya apa? Oke, tinggal ini Pinter script. sih ya. Aku nanti bikin ke tim kreatif aku. Itu brandnya ada dress code-nya apa? Yang dihindari warna apa? Nggak boleh warna merah gini. Oke, berarti nggak boleh warna merah. Berarti di script ini nggak akan ada Mama Mayang. Terus dress code utamanya warna hijau. Oke, nanti yang ngejelasin key selling point-nya Mama Eci. Oh, pinter gila. Begitu. Mantep loh. Tapi 15 tapi semua beda warna. Yang lagi beda warna lagi. Beda warna semuanya. Semua warna kita ada. Bahkan sampai bebek aku aja ada berbagai macam warna. Gitu. Misalnya, Nah, Kak maaf banget harus dihindari banget warna kuning. Ya tapi bebek aku kuning. Ya Kak punten banget. Kata kliennya nggak boleh ada kuning sama sekali. Oke, keluarin bebek merah, keluarin bebek biru. Tapi nggak di bawah ini sih bebek merah. tuh kunaon tuh Saking serem puyuknya. banyaknya. Tapi kalau bebek awalnya dari apa bebek itu? Nah kalau cerita bebek. Kalau bukan Agung Bebek. Bebek bebek itu. Heeh. Jadi pertama kali TikTok Heeh. bikin afiliasi, Heeh. program afiliasi. Tahu affiliates kan? Tahu. Oke, jadi pertama kali TikTok bikin affiliate, aku nih kebetulan salah satu kreator yang terpilih untuk testing TikTok Shop beta. Gimana Keranjang itu teh? kuning. Oh, Jadi pasti keranjang kuning pertama ada di Indonesia, Heeh. aku nih kepilih sama TikTok jadi salah satu dari sekian banyak yang Oh, pertama kali bisa mengakses fitur keranjang kuning itu. oke. Nah, tapi pada saat itu kita nggak bisa asal milih brand. Heeh. Karena waktu itu mitranya juga mitra UMKM yang bekerja sama TikTok. Mm-mm. Jadi sistemnya tuh dijodoh-jodohin. Kreator ini kamu dapat produknya dari UMKM yang ini ya gitu. Oke. Dari sekian banyak produk yang ada di Indonesia, Heeh. gue ini kebagiannya toko bebek karet. Beneran? Pokoknya kalau lihat profil TikTok kita, cek keranjang kuningnya kita, Heeh. scroll paling pertama banget, gue jamin paling pertama itu toko bebek karet. Serius? Terus kan bingung ya, hah bebek Anjir karet? kumaha gitu. Mau kita sambil adegannya mandi juga ya kita nggak seseksi itu ya kan, gitu ya kan? Diapain dong ini bebek ya kan? Ya udah deh bikin konten apa aja gitu. Dulu aku masih terkenalnya sambil nemplok di dinding sambil julid. Ngebahas apa gitu sambil nyerocos gitu ya kan sambil nemplok di dinding gitu ya. Sekarang aku udah gak mau julid lagi udah tobat ya Tobat, kan. heeh. Terus akhirnya aku sambil nemplok di dinding sambil ngomong ngoceh apa gak jelas gitu ya kan. Taruh aja bebeknya di atas kepala. Terus kasih keranjang kuning. Terus captionnya gini, yang mau bebek di atas kepala gue klik aja keranjang kuning gitu. Bikin berkali-kali karena perjanjiannya itu waktu itu 6 apa 10 konten gitu ya kan. Bikinlah berkali-kali tiap video ada bebeknya di atas kepala sampai lama-lama tuh justru pas aku nggak pakai bebek, bebeknya mana? Gitu. Oh, jadi Malah ya jadi ditanyain. menempel Akhirnya ya mahkota. udah deh, kasih aja bebek di atas kepala. Jadi ciri khas toh kita dibilang ganteng banget juga kagak ya kan. Dibilang jelek banget juga alhamdulillah masih ada sari-sarinya ya kan. Tapi be aja gitu, muka kita tuh average gitu ya kan. Average istilahnya kalau tahta kasta tertingginya kita tuh ada Nicholas Saputra, Andika Pratama, Aditya siapa? Aditya siapa? Siapa? Reski Bukan. Aditya. Ada Aditya yang mirip siapa? mirip gue juga mukanya Aditya siapa gitu, pemain FTP yang selalu jadi ustadz. Hah? Ada Aditya siapa Aditya? Siapa lo ngangguk-ngangguk aja? Lupa lagi lah itu siapa. Aditya. Nah, terus ke bawah. Nah, baru gua di Ah, sini. iya. Lo tingkat duduknya. Heeh. Udah Kan habis. susah gitu ya untuk dinotis pemirsa juga ya.
Tapi alhamdulillah semenjak pakai bebek jadi lebih dinotis dan juga karena kan pangsa pasar kita awalnya mama Hmm. semenjak kita pakai bebek tuh bocil-bocil juga jadi senang anaknya mama senengin nontonin kita. Nah dari Oh, semenjak kita tahu kenyataan faktanya bahwa oh ternyata anak kecil juga banyak yang nonton ya. Mulai dari situ aku bertekad konten aku mau setidaknya informatif, edukatif gitu. lebih Jangan berhati-hati kali ya lebih juga ya. berhati-hati, jangan yang julid-julid, jangan ngajarin yang Enggak. yang nggak bener gitu. Akhirnya udah gitu. Alhamdulillah. Lo ada keinginan dijadiin bandel gitu nggak si bebek ini? Si Yeti ini? Ada versi bandonya. Kalau Ada. kalau kita lagi ngasih kelas Zumba, Ponfit, Oh, biar nggak ngacleng percaya kan? nggak kerjaan kita tuh saking segala macamnya. Jadi instruktur Zumba, jadi instruktur Ponfit, Di mana? aerobik. Beneran? Ada aja. Jadi awalnya tuh misalnya iseng nih ya. Iseng nih bikin konten tipe-tipe emak-emak lagi Zumba gitu ya kan. Heeh. Padahal kita maksudnya tuh pengen tap in hal yang relatable sama emak-emak gitu, Heeh. emak-emak Zumba. Ada aja nih klien yang kepikiran kayak, Kak Agung kalau misalnya Kak Agung jadi instruktur Zumba mau nggak? Mau nih Piro segini. Ya udah deh ini gitu. Gue bisa-bisain palu gada kita mah ya kan. Gue bisa-bisain Zumba ya kan. Zumba kita ngasih kelas Zumba, ngasih kelas Ponfit. Sumpah. Beneran. Tapi kalau beda warna, beda nama apa nggak? Yang kuning ini yang punya nama bebek cuma dua. Yang kuning Yeti, yang merah Jumairo. Oh, kenapa sih Eta Jumairo? Kenapa namanya Jumairo? Ini Yeti. Namanya emang pengen yang kearifan-kearifan lokal Oh, gitu. arifan-arifan lokal, oke. Sisanya banyak deh. Ada kalau bebek yang beda warna nggak dibawa, Heeh. tapi yang berbagai macam ini mode beberapa ada dibawa di tas. Coba lihat. Coba Cak sini tas. Yang dibawa nih ya, beberapa aja ya. Heeh. Ini ada. Oh, Tahu nggak? Gue dapat bebek-bebek ini dari mana? mana? Dari bunda-bunda dari fans. Jadi Oh, kan toko bebek tuh banyak, bebek karet ini banyak tokonya di Eropa, di luar negeri kan. Jadi Ini? mereka tuh kalau jalan-jalan ke luar negeri, gung ini gung, yakin. mereka nih. Jadi mereka nih kalau jalan-jalan ke luar negeri gitu terus lihat ada toko bebek karet, ingat Agung karena difotoin, pilih. Oh, Atau ada yang lucu. langsung dipilihin sendiri gitu. Nanti tiba-tiba ke tim aku tuh gitu minta alamat mau kirim. Pada Ya ngirim. Allah, Ini lucu. bebek matahari Oh, bebek matahari. dari mana ya? Tapi ininya made in China sih ya, tapi belinya di mana gitu. Ada lagi. Mana? Ini biasa cuma keluar pas bulan Ramadan. Kenapa dia? Alas. Ini cuma keluar pas Ramadan. Kok bisa dapat bebek kayak gini? Kemarin juga pas aku pengajian di Rans ini pakai ini. Ini Mama Eca tuh, lihat tuh. Ya, lo mirip jadi bebek gini, Ja. Tuh, ya. Nih ya, numpang dulu di sini nih, punten ya, bentar. Ada lagi. Dari mana Gung dapat bebek itu, Gung? Bener, kalau nggak aku yang jalan-jalan, bunda-bunda yang jalan-jalan. Ini yang dari Inggris, Astagfirullahaladzim. Kok nemu sih? Ratu Elizabeth. Alasnya bener. Yeti Elizabeth Ya, namanya. Teh Elizabeth. Ada lagi. Kok dapat Ada sih lagi nggak sih? bebek-bebek kayak gini? Gue pikir cuma polosan loh. Karena kalau di Eropa kan Ah, tahu. ada 4 musim, negara 4 musim. Tapi tiap musim tuh dia selalu meskipun musimnya ganti-ganti. Heeh, bebeknya nggak Mau ganti. itu autumn, mau itu winter gitu kan. Tapi toko ada toko-toko yang jualan bebek karet karena di sana tuh kayak toko oleh-olehnya tuh emang toko bebek karet. Beneran? Di Eropa tuh toko oleh-oleh tuh pasti jualan bebek karet. Beneran gak sih? Beneran. Hah? Ini Gua jujur- makanya nih Ratu Elizabeth. Ini dari Oh, iya. Dubai. Beneran ini dari Dubai. Ini kalau nggak salah dari Swedia deh. Ini dari Inggris. Tuh, ada bebek jogging. Tuh, sampai ada keringetan tuh. Ini bebek jogging. Ada bawa berapa lagi ya? Kok Ada. ada loh? Ternyata ada loh. Gung. Bebek Monroe. Bebek Monroe ada lagi nggak sih? Aku nggak bawa banyak soalnya kalau dikeluarin semua satu lemari, beneran. Beneran? Satu lemari. Oh, adanya ini. Ada satu lagi tapi lah bebek. Lah bubunya pun bebek aku. Lo beli sendiri ini? Ah, Sampai suara gue habis lagi. ini namanya lah bebek. Tuh, Astaga. banyak. Selemari beneran. Satu rak aslinya di rumah. Mau yang
bebek Mesir ada, bebek Korea, bebek Tapi yang mana? lu Bebek pakai di Sadako ada. ngeri banget. Ada. Gila, Punten astagfirullahaladzim. ya, punten Ngeri banget. Teh Eca. Tapi lu tetap si OG itu, si Eti itu yang di hulu. Ini terbaru nih. Ini beneran baru dikirimin oleh-oleh. Oh, ini bentukannya kayak begini si bebek itu. Dari bunda-bunda yang jalan-jalan Berapa di gue Mesir. Wow. Ya, dia jalan-jalan ke Mesir, bukan jualan martabak Mesir ya. Nah, ini bebek Mesir gitu. Coba buka. Lucu. Nih ya, masih disegel ya. Nah, Masih disegel ya unboxing kakak-kakak ya. guys. Nah. Kita buka blind box kita Ah, hari ini ya ya. kan? Sumpah aku tuh dari dulu ngincer banget Heeh. blind boxnya. Tapi kita lihat ya, semoga aku dapat yang beneran blind box yang aku pengen banget ya. Kita lihat. Ini tuh katanya bebeknya tuh bebek banget. Tuh ya, masih disegel. Kita buka, ini bener-bener dari Bunda siapa ya? Biasa aku ingat satu-satu namanya. Bunda Veronica atau Bunda siapa ya? Aku Oh lupa. bule bunda-bundanya. Mm. Tuh. Alah Tuh. bener. Ini mah keramik sih ya. Coba. Tuh. Bener sih ya sering Tuh. pupus. Tuh. Gue Ya. sian pupus gue. Beneran kita sering dikasih hadiah kayak begini. Segala bebek-bebekan. Heeh. Alhamdulillah kita udah unboxing dapat dari Mesir. Nanti mungkin kalau ada Alhamdulillah yang ya, senang banget keliling ya. dunia lagi mungkin yang ngeliat bebek-bebekan boleh hubungin ke sini cpagung@karmalogi.com ya. Betul. Untuk ya, menambah koleksi. bunda-bunda. Siapa tahu tadi yang syariahnya nggak kerudung hitam aja, ada kerudung hijau, kerudung apa, bertambah dong Heeh, kan. Siapa betul. tahu kan. Sampai ada yang Walaupun biasa beneran videoin kayak live shopping. nggak kayak tahu lagi yang just yang tip, mana heeh. gitu. Mau yang mana ini buruan kata. Setiap ada yang ke Eropa rata-rata. Jauh beli bebek ini, gua pikir cuma di sini doang beli bebek ini, nggak usah ke Tapi Eropa. dibawain bunda-bunda ya. Kamunya soalnya enggak. ya nggak pernah kan 4 musim ya di Eropa itu ya. Jadi cocok-cocokan gitu musimnya. Iya. Kita mah apalah kita mah dingin dikit emplu. Dingin dikit emplu kita Nggak, mah. menurut gua lo kalau pergi sekoper lo isinya bebek doang, Gung, nanti. Jangan salah. Kita kalau jalan-jalan Hmm. nih ya. Apalagi ke luar negeri gitu ya. Aku bawa 2 koper. Koper cabin sama koper bagasi kan. Koper cabin itu isinya baju aku. Koper bagasi itu isinya kostum. Serius. Jadi banyak yang belum tahu ini ya. Heeh. Jadi ada banyak yang belum tahu kalau aku itu punya satu kondisi mental tertentu di mana 4 huruf tuh ya. Gak suka sih sebenarnya ngomongin tentang mental health, mental issue ya. Tapi aku tuh ada symptoms ADHD juga. Oh, heeh. Di mana aku tuh nggak bisa ADHD hyperaktif juga gitu. Di mana aku tuh nggak bisa diem. Mm-mm. Aku diem kalau emang tenaganya masih ada, pikiran aku yang mikir terus. Heeh. Itulah awal mula kenapa aku bisa ngonten sehari sampai 5 kali, karena aku nggak bisa diem. Harus ada Beneran. gerak terus ya. Berkegiatan terus. Harus mengeluarkan ekspresi terus. Energinya keluar terus. Energi harus keluar. Yang kasihan si timnya jadi harus ke bawah juga kayak begitu gitu. Nah, tuh, Tapi senyumnya kuncung semua. jadi kita kalau jalan-jalan tetap konten. Bahkan aku sekarang jalan-jalan ke luar negeri gitu, udah nggak mau ambil endorse karena riwah ngambil endorsean tuh gitu ya. Nambahnya paling 1 juta 2 juta, tapi kita rempong ya Bawaannya kan, koper lu. bawa nggak ambil endorse, kita emang pure pengen liburan sama ngontennya bener-bener ngonten tuh. Lihat yang aku pakai handuk jalan-jalan di Jepang gitu, kayak gitu. Lu tuh bawa anduk? Anduk dibawa hampir semua kalau jalan-jalan ke luar negeri. Beneran? Makanya 1 koper bagasi isinya anduk, stocking, baju-baju, wig. Astagfirullahaladzim. Beneran. Dibawa. Ha-ha. Nih sekarang ngomong-ngomong anduk, gue punya challenge buat lo. Gamesnya adalah impersonate handuk. Nanti akan muncul sebuah kata dan kamu harus menunjukkan kepada bestie seperti apa karakter di balik handuk itu. Oke. Oke? Oke, mau yang mana dulu nih? Kita mulai. Mama Eci aja ya. Oh, Mama Mayang. Mau Mama Mayang. Mama Mayang Aduh, dulu. belum apa-apa udah mau ketemu Mama Mayang. Heeh. Siun Mama Mayang ini. Salah, tuhnya. Heeh. Sok apa cenah? Gawat. Katanya mau kasih challenge. Perkenalan. Mama namanya Mama siapa? Kan udah tahu, udah terkenal. Oh iya. Ibu-ibu di Epi Pro juga udah pada tahu ke saya.
Mama Mayang. Mama Mayang. Ibunya si Mayang. Mayang anak saya. Oh, Yang Bahenol. Yang Bahenol. Nerkom. Mama Mayang kesini sama siapa? Biasa lah sama teman-teman gitu ya kan. Kita mah timbang hari-hari ya kan, ngendon baik di rumah ya kan. Kerjaan saban hari itu cuma masak, ngepel ya kan, ya sekali-kali lah. Pengen ini saya mah sebenarnya ya tadinya teh ya diundang cenah Mama Mayang, diundang ke kantornya Rans. Saya kira mah ada Arapi ya kan. Pengennya mah pot bar. Kita mah pengennya pot bar sama Arapi. Potbar. Kok dia apalagi ya. Ini mah ya jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Apalagi ngarapnya mah ada tuh si AJJ gitu ya kan gitu. Tapi ya udahlah gitu ya, ketemunya sama Neng Gia kalau tetap seneng. Cuman ya salamin atuh ya. Biasa namanya juga ibu-ibu ya kan, di rumah saban hari nonton si Cep Rapi mah dari zaman dahsyat kita mau Udah lama. kita mah nonton Tapi kalau ada mau potbar, pot bar atuh dah pengennya mah saya pengen minta tips gitu. Minta tips ke Mama Gigi itu gitu. apa? Tips kaya raya. Biasa lah ya kan ibu-ibu. Oke, sekarang Mama Elemena. Mama elemen doire, ayo. Bentar ya, ini agak riuh kalau Mama elemen doire. Beneran. Karena ini harus terampil kalau mau jadi Mama elemen doire. Pantes sampai rawi. Saking skenanya dia. Tuh. Mama siapa ini? Mama elemen doire, moms. Anak ada berapa, Moms? Anak kebetulan 2 ya. Kita mah masih old school lah ya, ngikutin pemerintah. Namanya zaman sekarang ya kan. Kita harus mengedepankan mental health kita sendiri ya kan. Banyak sekali sekarang tuh ya moms gitu ya kan, yang tidak memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri ya enggak sih? Heeh. Padahal mah kita tetap harus ada healingnya. Heeh, Karena contohnya apa mental sih? health kita itu penting. Benar. Contohnya ya, anak kita mau nangis gitu ya. Anak kita nangis, Hah. tiap hari nangis gitu ya. Jangan pusing-pusing. Buat apa ada tetangga? Titipin aja di tetangga. Bilang aja sebentar kita ke depan mau jajan seblak ya kan. Sebentar saya mau nitip sebentar anak saya mau jajan seblak. Nanti tetangganya beliin seblak 1. Ya. Habis itu udah kita terbebas. Babysitter seharga seblak tetangga. Simple aja. Do not to be worry in the worry. In the morning it's like our mental health is a must. Ya kan? Simple aja kita mah. Ya kan? Gak ada yang harus dibikin susah. Suami kebanyakan mau pulangin ke rumah orang tuanya ya kan? Pulanginnya suruh bawa anak kita. Biar gak ribet. Biar kita gak ada beban. Freedom. Healing kita sebentar ya kan. Carilah curug-curug yang dekat. Di Sentul banyak tuh, aku sering lihat moms, beneran moms. Suka, Moms. Recommended banget moms. Curugnya moms, curug di Sentul. Curug apa, pernah ada ke curug gak? Curug mana? Ada, aku pernah healing sama ibu-ibu di sekolah anak aku. Kebetulan kan anak aku di Cikal ya. Ya, Sama ya moms ya. Sama moms ya. sama Moms. Aku Cikal yang cabang Ciledug. Aku nyabang KBP. Oh, aku KBB ya. Baru tahu aku ada Cikal KBB ya. Itu konsep di KBB Cikalnya emang lebih alam ya. Lebih alam ya. Biar menyatu dengan Biar alam. menyatu dengan sawah sekalian moms ya. Ya aku ketemulah sama moms di sekolah gitu ya kan. Bertukar info lah soal bekal recommended gitu. Aku rekomen banget. Kemarin aku rekomen banget nyiapin bekal anak. Itu tipsnya Rachel Fenya sih. Aku nonton banget Rachel Fenya ya. Oke, telur puyuh kalau gue mah bawa ini kadang-kadang. Jangan moms, kalorinya tinggi banget moms. Oh, Telur puyuh kalorinya tinggi banget moms. makasih. Kalau mau ganti aja sama telur orek atau cilor sekalian moms. Aku lebih recommended. Tapi pastikan omega 4. Suara gue habis. Mama siapa lagi? Mama Eci. Mama Eci. Suara gue. Mama
Mama Eci nih? Mama Eci. Aduh suara gue. Apa kabar Mama Eci? Alhamdulillah. Suami gimana? Ya gitulah, masih nganggur-nganggur gitu Masih ya kan, nganggur. kerja serabutan. Kita mah ya jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh kita mandi jauh-jauh dari rumah ke sini teh. Bukannya mau cerita, asal cerita gitu ya, bukan mau nambah-nambahin beban ke Neng Gia ya, cuman punten ini mah ya. Kalau bisa mah diusahain gitu ya. Ke si Arapi gitu ya. Ada ada penyuntikan dana nggak atau kayak gimana gitu ya, namanya suami kita bisa disuruh apa aja beneran bisa gitu, bisa. Kemarin tuh udah nyobain gitu ya, datang suami kata saya teh, coba tuh ke Andara aja gitu ya, datang ke rumahnya, bilang aja mau ketemu Arapi, tapi ternyata kan security-nya di Andara mah ya, baru masuk gerbang udah harus nelepon ya Iya. kan. Pas dilihat kata Arapi itu siapa, itu nggak kenal gitu suaminya, padahal suami saya mah ya Mantep. speknya teh ya, suruh nyangkul mau, ngebenerin listrik mau, ngebenerin kolam bisa, Bisa. ngurek septic tank juga bisa, bersih sama suami saya mah. Ya nitip-nitip lah Neng Gia ya, punten pisan ya suami saya ke Arapi Nuhun, kalau guys. kalau ada lowongan. Terus ini kan saya teh dari rumah ke sini, tadi dipanggil katanya kan ke kantoran sini ya. Gimana, malu ya. Sebenarnya maksain datang ke sini teh. Ongkos cuma sekali jalan doang gitu. Ya kalau kalau kersa mah gitu ya. Kalau ada gitu ya, nggak enak saya ongkos buat pulang. Mau berapa? Ya 8 juta lah sama bayar. Itu semua. Lu Dan tiap totalnya ada sekitar 15 karakter, bayangin. untung otak lu kuat loh. Mm-mm. Ya kan? Berubah-berubah Yang seperti itu. yang kasihan tim gue sih. Iya kan? Karena gue tuh udah nggak nyebutin warna anduk. Apa? Jadi Nama. kalau gue minta diambilin kayak pas kesini gitu kan, Mas Agung kata si Uwo, mau bawa anduknya apa aja? Mama Mayang, Mama Eci, Mama Elemenere, Mama Bianca, Mama Sapira. Nah, lu hafal kan? Nah, Dia pada hafal semua gen anduk. 1 mah minimal dihafal. Ada lagi gen 2 gitu. Mama Oh. Mama Aldebaran, Mama Parel, Mama Quinsa, Mama Elpi. Menurut gua otaknya untung pada nggak ngebul. Bludak sih eta. Masih mending otak kebul. Nanti harus lihat juga ya, netizen harus lihat kinerja kameramen gue nih yang cewek ini ya. Kalau Ini? lagi ya, kalau lagi nge-shoot nanti lihat aja. Gimana? Kalau lagi nge-shoot ke Salto. BM-an kita. Wah, udah sampai lari-lari gedubrak-gedubrak segala macam. Ngikutin lu. Ngikutin keaktifan kita. Aktif ya bunda. Aktif banget, Bun. Ih Ya bun. kan, Gue happy gitu. banget loh kesini hari ini loh. Alhamdulillah. Tapi waktunya tuh kayak gue jadi sedih Lah, kayak. bukannya 24 jam ini? Iya emang 24 jam. ini. Ini nunggu di sampai tipes nih, ya. Baru kita berhenti. Katanya mau mecahin rekor. Iya. Heeh. Padahal gue di sini tuh udah nunggu-nunggu lu udah lama banget. Katanya full jadwal lu teh. Gue nunggu-nunggu. Kata gue teh Masya tuh Allah, boleh atuh tabarakallah. durasinya dipanjangin. Kata gue teh kan gue tuh suka nonton lu di Instagram teh suka ada. Alhamdulillah. Kata gue tapi teh nggak bisa durasinya. Gue tadi teh pengen lu muter lagi itu sih anduk teh muter Iya. lagi terus ke situ. Tadi di infonya katanya mau dibagi 3 part. Iya. Kayak Avatar. Kayak Dibagi 3 part ya kan, panjang. apa lu berbusa? Apa si hati muntah? Nah, baru kita berhenti gitu. Betul gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga pertemuan Iya. yang singkat ini banyak hikmahnya. Amin. Ya kan, kita bisa mengambil apa ya dari Mengambil pengobrolan dari tadi ya? mengambil sebenarnya? hikmahnya banyak. Oh, ada Hikmahnya. Ada hikmahnya. Ada semua positifnya diambil. Mm. Kan silaturahmi. Kita jadi kenal papangge gitu Betul. kan. Titip saran juga nih ya ke yang nonton, ke editor-editor potong-potong yang nanti di TikTok, ambil yang bagus-bagus ya. Tukang potong-potong di TikTok nanti ambil part-part yang bagus-bagus, yang inspiratif, kasih backsound sedih gitu ya kan, biar FYP-nya inspiratif gitu Iya, ya kan. gue sering minta kayak gitu tapi gak pernah kejadian Gong selama ini. Jadi gue ya udah kalau gue pasrah aja. Tenang, si Uwo tim aku emang tukang bikin gitu-gitu. Tolong gue. Wow. Akun Akun bodong bodong. gitu. Akun-akun bodong ya. Akun-akun bodong yang Ada kayak banyak ya. lihat kalau kita posting apa dia komen. Lihat selebritis dan influencer badannya kok
cepet banget turunnya. Apa ya rahasianya? Nanti nih si Umu nih yang Nah. sebelahnya. Moms, kalau aku sih pakai rekomendasi dari nanti balas-balasan Balas-balasan. sendiri. Gue juga minta deh buat pada orang-orang boleh potong-potong. Sampai suruh kita habis nih kita ketawa nih ya saya. Ya. Makasih banget Terima loh kasih Gu, banyak atas udah undangannya kesini. ya. Makasih banyak. Udah datang akhirnya bisa kesini. Thank you banget. Sukses terus. Oh, aku Bahagia. punya ini khas, Apa? senyum khas. Gimana coba? Nah, Tegia harus niruin. Ya, coba. Senyum khas aku tuh gini nih. Anjir. Aduh. Nah, Ah, gitu. Nanti kan? pas closing ya, pas closing terakhirnya langsung gitu ya. Kok Coba. jadi gue dikasih challenge sama dia? Bukan gue ngasih challenge ke dia. Sejak kapan nih host digituin? Ya, thank you ya Gung. Sama-sama. Makasih Besti udah nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Gimana? Thank you Besti.